Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TAV7 Channel bersama saya Mariadi Sosiawan. Pada kesempatan kali ini, saya masih membahas tentang komponen aktif yaitu dioda Zener. Tetapi sebelum itu, saya akan review dulu materi sebelumnya di mana saya pernah membahas tentang dioda. Ini adalah simbol dan bentuk fisik dioda, di mana dioda ini hanya mampu menghantarkan arus satu arah saja dari anoda menuju ke katoda. Kemudian saya juga pernah membahas tentang dioda bridge. Ini adalah simbol dan salah satu bentuk fisik dari dioda bridge, di mana fungsi dari dioda bridge adalah menyearahkan arus bolak-balik AC alternating current menjadi arus searah DC direct current. Oke, kita masuk ke materinya. Dioda Zener. Ini adalah simbol dari dioda Zener. Jika kita lihat, ini mirip dengan simbol dioda penyearah pada umumnya. Ini simbol dioda penyearah. Yang membedakan adalah di sini ada garis lengkung. Garis lengkung ini menandakan bahwa dia kaki katoda. Sedangkan yang ini berarti adalah kaki anodanya. Kita lihat bentuk fisiknya. Ini adalah bentuk fisik dari dioda Zener. Warnanya orange kemerah-merahan. Di mana yang warna hitam ini menandakan bahwa dia kaki katoda dan yang bawah ini menandakan bahwa dia kaki anoda. Dalam dioda Zener kita kenal namanya tegangan jatuh atau breakdown voltage. Tegangan jatuh adalah batas tegangan agar dioda Zener ini dapat bekerja pada kondisi reverse bias. Biasanya, nilai tegangan jatuhnya ada di badan dioda Zener. Penulisannya ada dua macam. Biasanya ada yang menggunakan kode. Jika menggunakan kode, untuk mengetahui nilai tegangannya, kita perlu membuka datasheet dioda Zener pada internet. Tetapi ada juga dioda Zener yang langsung menuliskan nilai tegangannya pada badan dioda Zener. Contohnya ini, penulisannya 5V1. Artinya, dioda Zener ini memiliki tegangan jatuh 5,1 volt. Jika kita lihat, di sebelah kanan ini ada dioda penyearah. Jika kita menggunakan dioda penyearah, biasanya yang kita lihat atau kita perhatikan adalah arusnya. Dioda penyearah berapa ampere. Jadi kita lihat arusnya, 1 ampere kah, 3 ampere kah, 5 ampere dan seterusnya. Dan dioda penyearah ini hanya mampu mengalirkan arus satu arah saja dari anoda ke katoda. Sedangkan jika kita menggunakan dioda Zener, yang kita lihat adalah tegangannya. Jadi Zener berapa volt? 3 volt kah? 5 volt kah? 5,1 dan seterusnya. Dioda Zener ini dapat bekerja pada dua kondisi, forward, dan dioda Zener ini juga dirancang khusus agar bisa bekerja pada kondisi reverse bias. Kita masuk ke prinsip kerjanya. Jadi, saat dioda Zener ini dipasang forward, dioda Zener akan bekerja seperti dioda pada umumnya. Jadi arus mengalir dari anoda menuju ke katoda. Nah, ketika dipasang reverse, ya di sini saya punya sebuah rangkaian dan dioda Zener ini saya pasang reverse. Dioda Zener akan bekerja pada kondisi reverse ketika diberikan tegangan di atas tegangan jatuhnya. Di sini kan saya punya tegangan 9 volt dan tegangan jatuh Zenernya 5,6. Artinya tegangan sumbernya lebih besar daripada tegangan jatuhnya. Maka dioda Zener ini akan bekerja. Di sini arus akan mengalir, ya. Jadi saat kondisi reverse dan diberikan tegangan di atas tegangan jatuhnya, dioda Zener ini akan mampu mengalirkan arus. Selain itu,
dioda Zener juga akan menstabilkan tegangan. Artinya tegangan di titik ini akan selalu berada di sekitar nilai tegangan jatuhnya, ya. Kita lihat simulasinya biar tidak bingung. Di sini saya punya dua buah rangkaian. Baterai, resistor, dan Zener 5,6 saya pasang forward dan Zener saya pasang reverse. Kita fokus ke yang forward. Ketika dioda Zener dipasang forward dan saya simulasikan, maka dioda Zener ini akan bekerja seperti dioda pada umumnya. Arus mengalir dari anoda menuju ke katoda. Tetapi ketika saya pasang reverse, ini kan Zener 5,6 dan tegangan sumbernya lebih besar daripada tegangan jatuhnya. Maka dioda Zener ini akan mampu mengalirkan arus saat saya pasang reverse. Jadi tidak diblok di sini, tapi arusnya dapat mengalir. Selain itu, dioda Zener kan juga berfungsi sebagai penstabil tegangan. Kita bisa buktikan dengan voltmeter. Nah, saat disimulasikan, maka tegangan di titik ini akan berada di sekitar tegangan Zenernya. Kan Zenernya ini, tegangan Zenernya 5,6. Nilai tegangannya 5,5, artinya berada di sekitar, mendekati, ya. Terus saya rubah tegangan sumbernya, saya naikkan menjadi 12 volt. 12 volt ini kan lebih besar daripada tegangan jatuhnya 5,6. Kita lihat ya, dioda Zener tetap dapat mengalirkan arus dan nilai tegangan di titik ini, ya, nilai tegangan di titik ini akan selalu mendekati nilai tegangan jatuhnya. Kesimpulannya adalah ketika dioda Zener ini dipasang forward, maka dioda Zener akan bekerja seperti dioda pada umumnya. Tetapi ketika dipasang reverse dan diberikan nilai tegangan di atas tegangan jatuhnya, dioda ini akan mampu mengalirkan arus serta akan menstabilkan nilai tegangannya mendekati atau berada di sekitar nilai tegangan jatuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.